Semuanya saya dapat pertanyaan yang panjang banget nih. Segini pertanyaannya dari Mr. Sonichu gitu ya. Jadi pertanyaan beliau tuh lumayan panjang, makanya saya inisiatif buat bikin jawabannya. Karena teman-teman yang lain juga banyak yang bertanya hal yang serupa yang nyerempet-nyerempet ke sini. Mau ada yang nonton atau enggak saya nggak peduli, yang penting kewajiban saya untuk jawab sudah terpenuhi nih. Jadi pertanyaannya saya bacain aja ya, nggak apa-apa, nunggu ya. Bacanya agak panjang nih. Bang, mau tanya, jika kami yang nggak punya kebun, otomatis kita cari petani yang punya kebun untuk memasarkan produknya. Yang mau saya tanyakan, jadi jika petani itu hanya memasarkan hasil perkebunan ke pasar tradisional atau pengepul, yang mana petani itu nggak ada sertifikat dan sebagainya. Nggak ada sertifikat ya. Nggak ada sertifikat dan sebagainya. Dan jika saya mau membantu memasarkan hasil taninya dan mau ada sertifikat organiknya, otomatis saya harus mengeluarkan biaya sendiri. Biaya untuk sertifikasi tersebut. Apakah ada perjanjian sebelum memulai kerjasama antara petani dan saya sendiri? Nah, mengingat tadi saya baca di Google biaya sertifikasi organik beda-beda. Ya, lewat hasil CP ada yang 6 juta, 8 juta, 20 juta, 30 juta. Apakah si petani ada tanda tangan kontrak? Dan menurut Abang, apakah bisa sertifikat itu ditujukan ke beberapa petani di wilayah kecamatan yang berbeda? Atau sertifikat itu hanya berlaku cuma satu petani aja? Mohon penjelasannya Bang, soalnya saya bingung. Mengingat saya lihat produk yang diminati orang luar negeri rata-rata ada sertifikasi organiknya. Apakah biaya pembuatannya saya dengar mahal? Apalagi biaya pembuatannya saya dengar mahal untuk buatnya. Kita yang baru mau mulai juga pikir panjang kalau untuk ekspor biaya organiknya mahal. Ini ya pertanyaannya. Gitu. Jadi saya inisiatif buat bikin jawabannya. Semoga teman-teman yang lain juga ikut nyimak. Jadi yang pertama, untuk biaya sertifikasi ya. Biaya sertifikasi memang kalau petani kayaknya nggak ini ya. Untuk sertifikasi, kalau misalkan ada tawaran kita nyuruh ke petani buat sertifikasi organik yang biayanya segitu mahal, petani biasanya cenderung nggak mau gitu. Itu ya. Jadi untuk biaya sertifikasi tadi sudah disebutkan juga ya. Jadi mulai dari ada yang 10 juta, 20 juta, 30 juta. Kita aja yang sekarang SNI yang ada itu 10 juta untuk 148 petani. Terus kalau untuk organik internasionalnya itu kisaran 90 sampai 100 juta gitu ya untuk biaya sertifikasinya. Nah, terus kalau kita mau sertifikasi ya, mau sertifikasi itu ada kontrak dengan petani atau enggak? Kalau kita terus terang ya, ini pengalaman. Jadi kontrak dengan petani itu kontrak dalam artian kontrak petani untuk mematuhi standar internal organik yang diterapkan oleh LSO. Kalau untuk bahan baku mau dijual ke tempat kita atau mau keluar, itu kita nggak ditekankan. Tapi mungkin buat teman-teman ya silahkan saja dibuat sedemikian rupa ya bentuk kontraknya. Tapi dalam sertifikasi organik itu harus ada kontrak petani yang jelas untuk mematuhi standar internal organik gitu. Itu ya yang kedua untuk kontrak petani. Terus biaya sertifikasi sudah tadi. Nah, ya untuk biaya pembiayaan sertifikasi gini, teman-teman bisa bekerja sama dengan buyer. Terus terang kita pertama kali sertifikasi karena memang ada buyer yang mau gitu bantuin untuk sertifikasi organik itu. Jadi buyer bekerja sama dengan LSM itu untuk semacam pemberdayaan masyarakat gitu, membuatkan sertifikasi organik. Jadi mereka untung, kita untung. Akhirnya setelah ada stimulus pembuatan sertifikasi organik karena kita butuh, akhirnya kita rutin perpanjangan seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau sertifikasi nih di daerahnya, misalkan ada petani yang banyak mau sertifikasi organik ya, kalau bayarnya sudah ada, pembelinya sudah jelas gitu ya, itu bisa dikerjasamakan dengan pemerintah, dengan dinas perindustrian, dinas perdagangan, dinas pertanian, dan dinas-dinas lainnya gitu ya, dengan pemerintah tentunya.
Terus yang kedua adalah ya dari itu bisa lewat CSR gitu ya, atau lewat LSM yang dari luar negeri gitu. Itu bisa juga tuh, seperti itu ya solusinya untuk biaya sertifikasi. Terus bisakah sertifikasi ditujukan ke beberapa petani atau di kecamatan lain gitu ya? Itu bisa. Jadi sebenarnya gini, untuk sertifikasi organik itu bukan untuk satu petani ya, bukan untuk satu petani, tapi lebih ke satu ekosistemnya, satu kumpulan petani gitu. Misalkan di tempat kalian ada yang petaninya 20 orang, 30 orang, 100 orang. Jadi satu komunitas itu yang disertifikasi. Jadi sertifikasinya satu gitu. Nah, kalau untuk beda-beda kecamatan itu nggak masalah. Jadi misalkan di kecamatan A tempatnya ya, tempat petaninya, terus di kecamatan B, di kecamatan C, nggak masalah juga, disatuin aja gitu dalam satu sertifikasinya. Jadi nanti di farmer list lah, kan ada nanti pendaftaran petani. Jadi di farmer list itu ditulis ini petani ini di daerah mana, petani ini di kecamatan mana gitu ya, untuk lokasinya. Itu nggak masalah juga gitu, bisa. Itu untuk satu sertifikasi. Jadi sertifikasi organik itu bukan untuk satu petani satu sertifikasi ya, tapi lebih ke perkumpulan satu perkebunan gitu ya, seperti itu. Ataupun misalkan gini, petaninya yang punya monokultur gitu, atau punya tanaman perkebunan yang luas ya, misalkan apa, tanam cabai 10 hektar satu orang petaninya, itu bisa juga seperti itu ya gitu. Tapi kalau di tempat kami lebih ke perkumpulan petani sih itu. Terus di luar negeri banyak peminat organik ya. Ini mungkin bisa dikatakan benar juga, karena mengingat gaya hidup mereka, terus budaya mereka, terus pola pikir mereka sekarang lebih mengarah ke kayak back to nature gitu ya. Jadi sekarang lebih care terhadap kesehatan, lebih lebih suka di alam gitu. Jadi produk yang organik itu lebih banyak dicari sih gitu. Gini aja, mungkin ketika teman-teman kasih dua produk, ditawarkan dua produk, yang satu ada sertifikasi organiknya, yang satu nggak ada sertifikasinya nih, di compare, ditawarin ke buyer, pasti mereka akan pilih yang ada sertifikasinya. Itu aja sih. Memang bukan sebuah kewajiban ya, bukan sebuah kewajiban ekspor itu harus ada sertifikasi organik, tapi alangkah lebih baiknya kalau semakin lengkap secara sertifikasi. Itu teman-teman. Ya, kalau untuk solusinya mungkin masalah biaya sertifikasi gitu ya. Kalau kita mau nih, kita sebagai trader atau sebagai sebagai trader, sebagai eksportir, atau mau jadi local hero segitu ya, di ini aja, dikoordinasikan, dikerjasamakan dengan petani itu, diajak bicara gimana kalau kita sertifikasi untuk produknya gitu ya. Terus masalah biaya itu bisa bekerja sama dengan, kalau misalkan memang potensinya besar, bayarnya sudah jelas ada gitu, terus peminatnya sudah ada tapi butuh sertifikasi organik, teman-teman bisa coba hubungi dinas terkait kalau belum mampu untuk biaya sendiri ya. Karena 10 juta kan lumayan gitu untuk pemula. Jadi bisa mulai pendekatan dengan pemerintah, pendekatan dengan CSR perusahaan gitu ya. Biasanya ada pengembangan seperti itu untuk pembiayaan, sertifikasi, ya bahkan mungkin peralatan gitu kalau beruntung seperti itu. Untuk biaya, tapi kalau mau pakai biaya sendiri ya nggak masalah juga, lebih bagus, lebih cepat beres gitu ya, prosedurnya lebih cepat gitu. Bahkan kami aja untuk pengurusan sertifikasi terus terang mungkin kisaran 6 bulan sampai 1 tahunan buat sosialisasi ke petani, menerapkan sistem internal organik, terus membentuk ICS, internal control system, yang tugasnya adalah sosialisasi ke petani setiap bulan, setiap saat mengkontrol ke petani gitu. Terus mulai pendaftaran, kemudian infeksi internal, ya kurang lebih berbulan-bulan bahkan tahunan mungkin ya untuk bisa sertifikasi pertama gitu. Yaitu biaya sertifikasinya dulu kita dibantu sama buyer, karena buyer interest dengan produk kita. Jadinya itu sebelum kita ekspor mandiri ya. Dari dulu kita kerjasama sama salah satu perusahaan eksportir, terus dia ekspor produk kita ke sana, tapi dengan syarat harus dibuat sertifikasi organiknya gitu. Jadi sertifikasi organiknya tuh nyusul
Ya, makanya dibuatlah sertifikasi organik dengan bekerja sama dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat CSR dari luar negeri gitu ya, untuk pengembangan masyarakat. Akhirnya dibuatlah sertifikasi organik, dan sampai sekarang karena kita butuh, jadinya kita kebanyakan sekarang perpanjangan mandiri. Gitu ya teman-teman, itu gambarannya. Karena banyak juga yang tanya, makanya saya inisiatif buat bikinin videonya aja ya, buat ya sedikit gambaran gitu. Kalau nggak punya sertifikasi gimana bang gitu ya, sebenarnya bukan jadi penghalang juga gitu, karena tetap aja ada buyer yang mau beli produk kita walaupun tanpa sertifikasi organik. Nah, kalau teman-teman nggak maksudnya belum bisa untuk koordinasi dengan petani buat ngadain sertifikasi, ya coba bisa cari produk-produk yang memang sudah ada sertifikasinya. Terus masalah nama ya, kebanyakan tuh yang nanya juga untuk nama di sertifikasinya itu bisa nggak dibuat pakai PT kita sebagai PT trader gitu ya. Kalau untuk sertifikasi nggak bisa gitu, karena itu kan untuk pengajuannya, registrasinya kan si perusahaan supplier gitu ya. Terus rangkaian pengajuannya kan panjang juga gitu. Jadi kalau diduplikasi terus dikasih nama perusahaan trader ya nggak bisa gitu, maksudnya nanti jatuhnya pemalsuan dokumen. Terkecuali mungkin gini, teman-teman bisa nih, kalau yang lebih ringan menurut saya, bikin sertifikasi organik tapi untuk unit pengemasan. Jadi teman-teman misalkan ada bikin gudang di Jakarta dengan standar yang bagus, terus nanti bisa sertifikasi pengemasan, tapi dengan syarat biasanya si bahan yang dikemas itu sudah organik juga. Jadi itu bisa dengan mudah untuk sertifikasi organik kayak gitu teman-teman. Terus yang kedua, kalau mau pakai sertifikasi organik punya supplier, itu ya bisa pakai bisa pakai transaksi sertifikat gitu. Jadi kami pun ada salah satu eksportir yang kerjasama dengan kami tuh di Malang. Jadi mereka ekspor ke Taiwan, yaitu tiap pengiriman biasanya ada yang namanya transaksi sertifikat. Jadi diurus oleh LSO-nya langsung, lembaga sertifikasinya langsung. Jadi kita cuma kasih tembusan aja, kita mau bikin transaksi sertifikat untuk perusahaan di Malang gitu. Jadi biasanya sertifikasi punya kita dilisensikan untuk perusahaan yang ada di Malang itu gitu. Jadi itu legal ya. Itu ada biasanya 1 kali shipment itu kisaran dulu 800 ribuan kalau nggak salah per pengirimannya gitu. Terus ada solusi lain lagi, kalau misalkan kita mau menawarkan produk yang ada sertifikasi organiknya, terus kita sebagai trader takut buyernya nggak percaya gitu karena perusahaannya beda, bisa dibikin yang seperti di video sebelumnya, letter of authorization sebagai agent marketing gitu ya, sebagai distributor resmi kami, sebagai distributor resmi dari supplier gitu. Itu kan hal-hal seperti itu bisa gitu. Oke, mungkin itu ya teman-teman, saya berinisiatif bikin video ini karena lihat komentarnya yang panjang banget gitu ya. Semoga teman-teman yang lain yang kebetulan lihat bisa sedikit ada gambaran juga gitu ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang sekarang lagi berproses, yang belajar, yang tahapan cari supplier, cari buyer, semoga berjalan dengan lancar dan cepat bisa closing gitu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan panjang-panjang. Saya agak ribet bacanya ya tadi gitu ya. Jangan lupa juga di share video ini ke teman-teman yang lagi belajar ekspor juga gitu ya. Terus jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.